Hai, selamat datang di FZ Masora Channel. Masih seputar wawasan ringan. Kali ini saya ingin membahas soal media penyimpanan. Ya, ini salah satunya. Zaman dulunya ini seperti ini. Zaman sekarang seperti ini. Atau seperti ini. Ya, kita akan bahas media penyimpanan. Ini awalnya kita menggunakan disket, ukuran besar, tipis. Nah, ini kapasitasnya kecil sekali, sangat kecil mungkin untuk zaman sekarang. Mungkin kalau sekarang kita pakai ini juga udah nggak bisa nyimpen apa-apa, kecuali file doc yang masih sederhana. Ini kapasitasnya, ukurannya besar, biasanya kecil. Ini bodinya lebih kecil, ini bodinya lebih besar, tapi ini kapasitasnya lebih sedikit dibanding yang ini. Terus ada flash disk. Kita juga kadang backup dengan CD. CD juga ada macam-macam, ada CDR yang hanya untuk di sekali burning, ada yang CDRW yang bisa dihapus lagi, ada DVD, ada yang CD tapi ukuran mini kecil, ada zip disk. Disket sendiri tuh diawali itu di orang mulai kenal disket itu di tahun 1969 lah, sekitar tahun segitu. Tapi itu juga masih terbatas banget penggunaannya, dan namun di masa itu karena belum ada perbandingan yang lain, itu dianggap sudah menjadi jalan keluar untuk penyimpanan data. Ini cukup lama saya mengenal ini karena waktu saya mengenal komputer itu masih under DOS, menggunakan programnya masih disimpan di disket, softwarenya, programnya itu masih disimpan di disket, dan menyimpan datanya di sini. Karena ini terbatas dan nggak mungkin menggunakan aplikasi atau program dan menyimpan data di tempat yang sama, karena nggak akan cukup, nanti programnya nggak berjalan dengan sempurna. Dan dulu zaman itu masa-masa yang nggak secanggih sekarang. Bahkan ketika kita ngetik di WordStar 6 misalnya, kita belum bisa melihat tulisan itu bold, underline, atau miring, itu italic, itu belum bisa. Jadi masih sangat terbatas sekali. Istilah yang kita lihat sekarang, bold itu terlihat bold, underline itu terlihat underline, itu diawali masa itu pun peralihan dari masa-masa kelamnya itu, masa-masa, saya menyebutnya masa gelap sih, soalnya kan komputer pada masa itu sangat sulit sekali. Walaupun harganya mahal, tapi fiturnya sangat terbatas, hanya layar hitam dan teks yang biasa banget. Dan komputer yang kita lihat sekarang, tampilan yang boldnya udah terlihat bold, underline-nya udah terlihat, bentuk fontnya udah bisa kita ganti, langsung berubah bentuknya. Itu dulu belum seperti itu, dan diawali dengan istilah WYSIWYG, what you see is what you get. Nah, peralihan dari era-era yang masih sangat terbatas dan saya anggap gelap itu Kaiwriter dan Lotus lah yang menggunakan sistem yang sudah
real, udah seperti aslinya. Jadi kalau kita bold itu udah terlihat bold, itu dari di terus Kaiwriter itu tulisannya CHI writer. Kai itu adalah salah satu huruf dari aksara Yunani. Nah, pada masa-masa itu file sangat kecil, bahkan program bisa disimpan di disket yang cuma 1,44 mega ini. Program itu masih disimpan di disket ini. Jadi ketika saya mengenal komputer di sekolah, di tempat-tempat khusus, ada selain di rumah ya, kalau di rumah udah ada hard disk dengan Windows 31, underDOS di tempat-tempat umum itu belum ada hard disknya. Mungkin kalau ada yang masih nyimpen dan orang itu generasi yang sekarang baru mulai beranjak dewasa, mungkin disuruh menyalakan komputer pada masa itu juga nggak bisa. Nah, ini adalah disket. Lalu ada hard disk, alternatif penyimpanan pada masa itu yang lumayan besar. Setelah bertahun-tahun kemudian barulah muncul flash disk. Dan banyak banget orang yang bergembira ketika flash disk dan memori itu hadir, karena bisa nyimpen banyak data dengan hanya satu alat, satu benda. Karena ketika zamannya ini, bahkan kita untuk menyimpan MP3 aja nggak cukup nih ketika itu, atau cukup tapi mungkin hanya satu lagu. Itu MP3 yang udah dikompres seperti itu pun nggak cukup di sini. Ini nggak sampai 2 mega ini. Seperti halnya perubahan dari disket ke CD, ke flash disk, ke memori, itu ditandai dengan bentuk yang besar, kapasitas kecil, dan semakin lama fisiknya semakin kecil tapi kapasitasnya semakin besar. Dan sekarang flash disk sudah bisa ukurannya sampai tera. Kecepatan read and write-nya itu udah sangat cepat. Di memori kita menggunakan ultra speed, kelas 10, high speed, segala macam. Kecepatan read and write-nya dan kapasitasnya pun besar. Saya nggak cerita banyak tadi. Saya lebih banyak cerita disket dengan penggunaannya pada masa itu. Kenapa saya nggak membicarakan banyak soal flash disk segala macam? Karena kita masih mengalaminya, anak-anak sekarang pun masih sering menemui atau menggunakan itu dan udah tahu seluk-beluknya. Sedangkan kalau saya bilang disket, mungkin banyak orang yang tahu untuk generasi seumuran saya, tapi orang-orang yang anak-anak yang baru lahir mungkin ini baru setelah lihat video ini mungkin baru tahu kalau ada disket, dan dulu pernah ada orang menggunakan ini untuk menyimpan data. Nah, dari bentuknya, dari kapasitasnya, disket ya seperti ini. Nah, ini udah bisa menyimpan banyak file pada waktu itu. Padahal ini kecil sekali untuk zaman sekarang, ini kapasitasnya kecil sekali. Apa sih teknologinya pada waktu itu? Dulu ada yang double, rapatannya beda-beda. Ada yang high density, double density, ada macam-macam. Itu ada istilah seperti itu di dunia perdisketan. Dan ada bagian ini, bagian yang terbuka ini adalah
bagian dari keamanan. Biasanya jika ada data yang penting dan ini kita akan membuatnya ini menjadi write protected atau tidak bisa ditulis, hanya bisa dibaca aja. Biasanya bagian ini ditutup dengan isolatif. Nah, jadi disketnya aman dari terhapus tidak sengaja. Sedangkan yang ini adalah sama, ini ada pelindungnya juga. Kalau ini nih masih bisa ditulis dan dibaca, tapi kalau bagian ini digeser jadi lubang seperti ini jadi write protected, jadi tidak bisa ditulis, hanya bisa dibaca, untuk menghindari terhapus atau dimodifikasi secara tidak sengaja. Nah, ini kalau kita tutup lagi, sampai rapat, nah ini bisa dibaca dan tulis lagi, bisa ditulis lagi. Kalau ini terbuka, dia hanya bisa dibaca tapi tidak bisa ditulis. Seiring perkembangan zaman, disket tidak digunakan, di phase out, bye-bye disket, dan digantikan oleh benda-benda lain. Bahkan sekarang ada OTG yang bisa langsung dicolok dengan handphone yang support OTG. Sangat cepat perkembangannya untuk orang yang mengalami penggunaan disket. Ketika saya sampai di teknologi sekarang, saya merasa ini revolusi yang sangat luar biasa. Ya mungkin kalau misalnya anak zaman sekarang punya flash disk 8 GB, rasanya kecil karena cuman bisa keperluannya terbatas dibanding dulu. Tapi ketika kalau orang seperti saya yang dulu hanya menggunakan disket, punya flash disk yang 1-2 GB, itu udah jadi sesuatu yang cukup gitu, jadi cukup atau bahkan lebih. Yang membuat itu cukup dan gak cukup akhirnya teknologinya. Zaman sekarang software itu memproses file, outputnya filenya itu besar, jadi dengan itulah yang membuat kita menjadi tidak cukup. Atau format-format dengan kualitas tinggi membuat kapasitas yang harusnya besar pada masa lalu itu terlihat kecil pada masa sekarang. Ya itu aja wawasan ringan yang saya sampaikan mengenai bahan atau storage atau alat penyimpan data. Ini sih sebenarnya lebih ke apa ya, lebih ke nostalgia ya daripada ini, karena kalau kita bahas soal disket hanya untuk pengetahuan aja. Kalau buat penggunaannya sekarang memang kita juga nggak bisa pergunakan, alatnya juga udah nggak ada, kita juga mau belinya di mana nggak tahu. Walaupun mungkin di bagian lain ya kita nggak tahu, mungkin mereka masih punya atau masih menggunakan. Terima kasih udah mampir. Kalau dirasa ini bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih udah mampir, udah nyempetin waktunya.